Pertempuran ini merupakan perang pertama dalam sejarah Islam, dan pada saat itu pasukan muslim yang hanya berjumlah 313 orang harus melawan musuh bersenjata lengkap yang berjumlah 1000 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Selamat datang kembali di channel Mr. Bim, channel yang membahas fakta, misteri, serta sejarah yang ada di berbagai belahan dunia. Perang Badar merupakan perang pertama dalam sejarah Islam, di mana jumlah lawannya 3 kali lebih banyak dibandingkan dari pasukan umat Islam. Pasukan muslim pada saat itu hanya berjumlah 313 orang, 70 ekor unta, 2 ekor kuda, serta 8 pedang. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga pernah berbagi unta dengan Abu Lubabah. Begitu pula Ali bin Abi Thalib serta umat Islam lainnya. Sedangkan lawan dalam perang Badar ini terdiri dari 1000 pasukan bersenjata lengkap, 700 ekor unta, serta 100 ekor kuda. Perlu diketahui, Perang Badar menurut ensiklopedia yang ditulis oleh Aziumarid Azra terjadi pada tanggal 7 Ramadan tahun 2 Hijriah. Perang tersebut terjadi di Lembah Badar, yakni 125 km sebelah selatan Madinah. Perang Badar merupakan puncak perselisihan antara kaum muslim Madinah dengan kaum musyrik Quraisy Mekah. Perang ini disebabkan oleh pengusiran dan penyitaan harta benda umat Islam oleh kaum musyrik Quraisy. Selain itu, kaum Quraisy terus berusaha menghancurkan umat Islam agar bisnis serta ibadah mereka terjamin. Pembahasan kali ini menurut aku sangat menarik teman-teman. Oh iya, jangan lupa siapin snack-snacknya atau cemilan apapun itu dan simak sampai habis. Karena aku akan membahas tentang apa perang pertama dalam sejarah Islam dan mungkin belum kalian ketahui. Silahkan like, share, dan subscribe jika kalian menyukai videonya. Dan bagi kalian yang ingin kasih saran kita bahas apa di video selanjutnya, langsung saja DM ke IG @bimolaksono atau cantumkan langsung di kolom komentar. Ya udah, langsung saja kita bahas di segmen kamu harus simak. Latar belakang dari Perang Badar. Pasukan Quraisy yang menyerang kaum muslimin di Madinah dipimpin oleh Qurs bin Jabir dari Mekah. Pasukan ini pun menyerang umat Islam dari pinggiran Madinah, lalu menyita kambing dan unta. Dan melihat penyerangan dari pihak Quraisy di Madinah, Nabi Muhammad SAW kemudian memimpin timnya sendiri untuk mengejar Qurs. Sebagian besar orang menyebut peristiwa ini dengan nama pertempuran Badar. Lalu Nabi Muhammad SAW dan pasukannya berangkat ke Badar untuk memutus jalur perdagangan Mekah dan Syam. Hal tersebut dilakukan kaum muslimin untuk menunjukkan kekuatannya tanpa ingin berperang. Selesai pasukan muslim bentrok dengan pasukan Qurs pada pertempuran Badar, ternyata kaum muslim mendapat ancaman serangan balik dari Khalifah dagang Quraisy yang berjumlah 40 orang. Untuk menunjukkan kekuatan kaum muslimin dan agar kaum Quraisy tidak berani ikut campur lagi, mereka kemudian keluar dengan membawa lebih dari 300 tentara. Setelah melihat kekuatan kaum muslimin, saudagar khalifah itu pun akhirnya melarikan diri. Namun, Abu Sufyan yang berhasil ditangkap oleh kaum muslimin berhasil menyampaikan pesan kepada kaumnya untuk datang dan menyelamatkannya. Strategi dalam Perang Badar. Akhirnya, kaum Quraisy maju dengan kekuatan besar yang terdiri dari 1000 orang, 600 pakaian perang, 100 ekor kuda, serta 700 ekor unta dengan perbekalan makanan yang berlimpah. Melihat tentara Quraisy yang ingin menyerang kaum muslimin, maka segera disusun strategi mulai dari posisi tentara hingga pengukuran kekuatan dari lawan. Pada awalnya, Nabi Muhammad SAW menetapkan posisi di suatu tempat. Tetapi ketika sahabatnya Hubab bertanya apakah jabatan itu merupakan petunjuk dari Allah, dan Nabi Muhammad SAW pun menjawab tidak. Lalu Hubab menyarankan strategi lain, yakni berada di posisi paling depan dengan membelakangi sumur. Dengan demikian, diperkirakan kaum Quraisy berperang tanpa akses terhadap air, sedangkan kaum muslim mempunyai cadangan air untuk diminum selama perang berlangsung. Selanjutnya, Sa'ad bin Mu'adz mengusulkan untuk membangun benteng yang digunakan untuk melindungi Nabi Muhammad SAW pada saat Perang Badar.
dan juga sebagai markas pasukan Islam. Nabi Muhammad pun serta Abu Bakar radhiyallahu anhu tinggal di dalam benteng, sementara Sa'ad bin Mu'adz dan sekelompok pria yang menjaganya. Strategi tersebut digunakan karena umat Islam merasa keberatan ketika Nabi Muhammad berada di garis depan peperangan. Mereka khawatir jika pasukan Islam kalah, maka pemimpinnya akan ditangkap musuh. Lalu, untuk mengetahui kekuatan musuh dalam perang Badar, Nabi Muhammad pun mengutus para sahabatnya untuk melihat berapa banyak unta yang disembelih untuk makanan tentara Quraisy. Setelah sahabat melakukan pengintaian, ternyata tim Quraisy menyembelih 9-10 ekor hewan, dan dari hasil tersebut Nabi Muhammad pun mampu mengartikan bahwa total kekuatan lawan berkisar 1.000 orang. Di sisi lain, dalam perang Badar ini, kaum Quraisy ingin sekali memenangkannya supaya seluruh bangsa Arab takut kepada mereka. Mereka berusaha untuk menghancurkan umat Islam dan mendapatkan keagungan serta kehebatan mereka. Sedangkan bagi umat Islam sendiri, perang ini merupakan perang pertama setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Perang Badar ini juga merupakan perang hidup dan mati dalam sejarah. Karena jika umat Islam yang pengikutnya sedikit kalah perang serta terbunuh semuanya, maka tidak akan ada lagi kelanjutan ajaran Islam. Pertempuran Badar terjadi. Perang Badar terus berlanjut. Perang ini pun tidak bisa dihindari. Pada awalnya, para juara dari setiap benteng maju bersaing satu sama lain. Aswad bin Abdul Asad dari pihak Quraisy menyerang ke depan dan langsung tumbang oleh pedang Hamzah. Lalu kemudian dua bersaudara Utsbah dan Syaibah bin Rabi'ah serta Walid bin Utsbah maju bersama Hamzah, Ali dan Ubaidah bin Harits. Ketiga pendekar Quraisy itu pun juga terbunuh oleh pedang masing-masing prajurit muslim tersebut. Selanjutnya, pertempuran dalam perang Badar pun terjadi serentak di semua lini. Bilal bin Rabah dari kalangan muslim berhasil membunuh 12 gurunya, Umayyah. Perang ini terus berkecamuk hingga pasukan Quraisy pun kalah. Menjelang akhir perang, pasukan muslim terbagi menjadi 3 kelompok. Sekelompok orang mengejar orang-orang kafir yang melarikan diri. Kelompok yang kedua mengumpulkan sisa-sisa perang yang telah tersebar, sedangkan kelompok ketiga berdiri di sekeliling Nabi Muhammad SAW, berjaga-jaga jika ada musuh yang menyelinap untuk mencelakainya. Berakhirnya perang Badar. Berakhirnya perang ini ditandai dengan kemenangan kaum muslimin. Sebagian orang Quraisy pun juga ada yang ditangkap. Perlu diketahui, mengenai tawanan ini, umat Islam berdebat tentang bagaimana cara untuk menghadapinya. Abu Bakar yang dikenal lemah lembut meminta agar para tawanan dijaga dengan baik hingga dari pihak Quraisy datang untuk menebusnya. Dan hal ini sudah menjadi tradisi bangsa Arab jika terjadi perang dan ada tawanan. Di sisi lain, Umar bin Khattab yang mempunyai sikap tegas meminta agar semua tawanan tersebut agar dibunuh saja. Akhirnya, Nabi Muhammad pun memutuskan untuk mengambil pendapat dari Abu Bakar. Setelah perang Badar berakhir, kaum Quraisy di Makkah sangat murung. Sepulang dari perang, Abu Lahab terserang demam hingga meninggal dunia. Tetapi Hindun bin Utsbah justru kembali memperoleh kekuatan. Ia pun bersumpah akan membalas kematian ayah, paman, dan saudara-saudaranya dalam perang Badar tersebut. Dan dia pun membuktikan sumpahnya pada perang Uhud, perang besar yang terjadi berikutnya. Hikmah dan nilai perjuangan dari perang Badar. Kekuatan doa bisa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Perlu diketahui, perang ini merupakan perang pertama yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Dalam perang Badar, beliau harus memadukan upaya lahiriah dan juga batinnya secara sempurna. Berbagai macam jenis strategi yang menguntungkan bagi umat muslim telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tetapi walau demikian, Rasulullah menganggap bahwa usaha saja tidak akan cukup untuk dapat memenangkan semua ini. Karena secara logika, jumlah pasukan Quraisy jauh melebihi dari pasukan muslim. Yakni, jumlah pasukan muslim yang berjumlah 300 orang harus menghadapi lawan yang jumlahnya 1000. Hal ini pun jelas bukanlah jumlah yang seimbang. Oleh sebab itu, sebelum melakukan peperangan, Rasulullah tak henti-hentinya meminta serta berdoa kepada Allah untuk memberikan kemenangan pada kubu umat Islam. Beliau sangat khawatir dakwah Islam akan terhambat secara signifikan
jika terjadi kekalahan besar kaum muslim pada perang Badar. Kemudian beliau berdoa dengan air mata yang bercucuran dan juga tangan yang menengadah gemetaran. Beliau yakin karena hanya doalah yang mampu menjadi senjata paling ampuh dan mujarab bagi orang-orang mukmin. Allah Maha mengabulkan doa. Meskipun pasukan muslim lebih sedikit, atas izin Allah, Rasulullah dan pasukannya menang melawan musuh yang fakta jumlahnya 3 kali lipat dari pasukan kaum muslimin. Hikmah yang kita bisa petik adalah dengan berdoa yang sangat tulus kepada Allah, segala sesuatu yang kelihatannya tidak mungkin terjadi bisa saja terjadi atas izinnya. Kuncinya, pastikan bahwa setiap doa kita mempunyai tujuan yang lebih besar lagi, seperti Rasulullah yang memohon kemenangan perang Badar agar laju dakwah Islam bisa terus berjalan. Tawakal. Selain berdoa yang bersungguh-sungguh, tawakal kepada Allah merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam meraih impian dan cita-cita. Dalam perang Badar, Rasulullah mengatur barisan tentara kaum muslimin dan mengobarkan semangat jihad mereka. Bukan hanya itu saja, selain usaha zahir, beliau juga tetap berdoa dengan sungguh-sungguh agar diberi kemenangan. Dan hasilnya, pasukan muslim dapat memenangkan perang tersebut. Inilah balasan bagi hamba-hambanya yang bertawakal. Mengimbangi amal dengan keyakinan yang besar terhadap kekuasaan Allah, beramal tanpa berdoa adalah sombong. Sedangkan berdoa saja tanpa bertindak sama saja suatu hal yang bohong. Rasulullah bersabda, sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah memberi rezeki. Hadis riwayat Ahmad. Salah satu hikmah yang dapat kita petik dalam perjuangan perang Badar ini adalah tawakal, yakni meyakini pertolongan Allah pasti akan datang. Dengan dasar iman yang kita miliki, kita meyakini tawakal adalah salah satu pembuka pintu rezeki. Sederhananya adalah orang yang bertawakal akan fokus dan berusaha maksimal pada aspek lazim yang bisa dilakukan. Dengan ikhtiar yang maksimal, tidak akan pernah rugi, walaupun manfaat langsungnya bukan kita sendiri yang menerima. Dengan ikhtiar yang maksimal, serta dengan niat karena Allah, maka kita akan menerima pahala dan balasan darinya. Meluruskan serta membaguskan niat. Tanpa niat yang lurus dan bagus, semua amal serta pekerjaan tersebut tidak akan berkah. Seperti halnya dalam hikmah perang Badar ini. Allah telah menjanjikan dua hal, yakni perang yang menghasilkan kemenangan atau harta. Padahal pada saat itu Rasulullah dan bala tentaranya tidak ingin adanya peperangan, tetapi perang tersebut tidak bisa dihindari karena sudah menjadi perintah serta ketetapan dari Allah. Selain itu, perang tersebut juga merupakan hal yang benar guna mempertahankan ajaran Islam, karena Nabi Muhammad percaya bahwa pertolongan Allah itu ada. Dengan pasukan yang sedikit, beliau tetap berani maju melawan pasukan kafir Quraisy karena mereka percaya dengan semua ketentuan yang akan terjadi kepadanya adalah termasuk qada dan juga qadarnya Allah. Maka Allah pun memberi kemenangan untuk kaum muslimin. Hal tersebut juga mampu meninggikan derajat para kaum muslimin. Solidaritas. Pada saat perang Badar terjadi, kaum muslimin bergantian naik unta sebagai tunggangan untuk berperang. Pertama, Rasulullah yang naik. Setelah itu, beliau pun turun dan meminta yang lain untuk naik. Tetapi, yang lain lebih memilih menyerahkannya untuk Rasulullah saja. Mereka lebih mengutamakan Rasulullah daripada diri mereka sendiri. Ketika saat itu, apa kata Rasulullah? Sifat yang ada pada beliau adalah tenggang rasa dan solidaritas yang tinggi, tidak mau enak sendiri. Rasulullah pun berkata, "Ya Allah, berikanlah kepada mereka kenyang yang lapar, yang bajunya robek pakaian darimu, yang kesusahan berikan kemudahan." Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pun bersabda, yang disebut dengan muslim sejati adalah orang yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya, dan orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pentingnya musyawarah. Perlu diketahui, pada saat pasukan kaum muslimin sampai di sumber air terdekat di lembah Badar dan berhenti di sana, Al-Habab bin Al-Munzir mengusulkan strategi kepada Rasulullah. Rasulullah pun dengan terbuka menerima usulan tersebut. Dari sikap Rasulullah tersebut, kita bisa mengambil pelajaran penting bahwa musyawarah itu penting meskipun beliau adalah seorang pemimpin.
tetapi tidak membuatnya merasa paling benar. Beliau mau menerima masukan sahabatnya dengan bijak. Dalam hidup pun, usahakan untuk tidak selalu buru-buru serta egois dalam mengambil keputusan. Setidaknya kita bicarakan dengan beberapa orang terdekat, khususnya mereka yang akan langsung mengalami dampak dari keputusan yang akan kita ambil. Tidak menuntut balas. Saat pasukan muslim berhasil memenangkan perang, tidak hanya memperoleh harta rampasan perang atau ghanimah saja, tetapi juga mendapat beberapa tawanan perang. Terhadap tawanan tersebut, Rasulullah tidak membunuh mereka, sebagaimana yang diusulkan oleh Umar bin Khattab. Rasulullah memilih usulan Abu Bakar agar tawanan jangan dibunuh, melainkan dibebaskan dengan syarat membayar tebusan. Apa yang Rasulullah pilih tersebut merupakan bentuk kasih sayang beliau terhadap sesama manusia. Walaupun tawanan tersebut adalah orang-orang kafir yang baru saja memerangi kaum muslimin, tetapi Rasulullah tidak menyimpan dendam sedikit pun atau menuntut balas kepada mereka. Ya teman-teman, itulah pembahasan kita kali ini. Ada hal positif yang dapat kita ambil dari pembahasan tersebut. Oh iya, kalau ada yang salah, tolong dikoreksi ya teman-teman. Sekali lagi, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Seperti biasa, simak juga video bermanfaat lainnya yang ada di channel ini. Dan jangan lupa support dengan like, komen, dan subscribe. Sekian pembahasan dari saya, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.